Kita ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia menghadapi Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski laga tersebut sudah tidak menentukan, Presiden Prabowo Subianto berharap Timnas bisa memenangkan laga. Timnas Indonesia akan hadapi Jepang di laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang digelar di Panasonic Stadium Suita, Osaka, sudah tidak menentukan kelolosan kedua tim. Meski demikian, Timnas tetap memandang serius laga ini. Saat menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Cina di Gelora Bung Karno 5 Juni kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Timnas harus menang lawan Jepang. Meski perjalanan Timnas masih panjang, Presiden tetap berharap Timnas bisa mengukir sejarah tampil di Piala Dunia. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Skuad Garuda telah mencetak sejarah dengan lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Namun perjuangan menuju putaran final Piala Dunia 2026 masih sulit, sehingga Timnas diminta untuk tidak jumawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menemui para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas Indonesia di Osaka, Jepang. Hal itu dilakukan untuk memastikan skuad Garuda siap menampilkan performa terbaik menghadapi tim Samurai Biru. Ketua Umum PSSI Erick Thohir temani makan malam Timnas usai latihan perdana di Osaka, Jepang. Dalam pertemuan ini, semua pemain Timnas Indonesia dalam keadaan sehat tanpa cedera satupun. Erick Thohir juga memastikan para penggawa Timnas Indonesia siap menampilkan performa terbaik untuk menjalani laga penting melawan Timnas Jepang Selasa besok di Suita City Stadium Osaka. Diketahui Timnas Indonesia berangkat ke Osaka dengan semangat positif dan strategi yang telah disiapkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar sore nanti. Sebagian besar pecinta sepak bola tanah air pun mulai memberikan gambaran dan prediksi terhadap pertandingan. Berikut tanggapan warga. Menurut saya sih Indonesia bisa menang ya. Biarpun agak sulit dan challenging, tapi dengan semangat yang kemarin baru menang melawan China, ya saya masih positif lah, Indonesia bisa gitu. Indonesia-Jepang kayaknya 2-0, meskipun kayak ngelihat kemarin juga di lawan Cina ya. Meskipun Indonesia udah bagus ya, cuman ya kayaknya Jepang masih lebih bagus. Ya kemarin juga kayaknya cuma penalti doang. Ya harapannya supaya bisa menang. Cuman memang Jepang lebih jago ya dibandingkan Cina ya. Dapat satu aja tuh udah luar biasa sih buat saya. Semoga menang ya, karena kan kemarin sama Cina udah menang tuh. Jadi kayak babat abis lah bulan ini. Ya 2-0 lah ya, bisa. Kayaknya prediksinya 2-1 lah. 2-1. Harapan untuk timnas depannya gimana? Semoga makin maju, solid, pokoknya semangat terus deh buat timnas. Apapun lawannya, walaupun berat ya, lawannya Jepang, ya lumayan lah. Pokoknya lebih maju lagi aja. Ya, meski telah lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia disinyalir akan merotasi skuad di tengah tekad mereka yang berusaha meraih hasil terbaik melawan Jepang. Sementara pelatih Jepang Hajime Moriyasu diprediksi melanjutkan eksperimennya saat menjamu skuad Garuda. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.
Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang dalam laga pamungkas grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Panasonic Stadium Suita, kota Osaka, Jepang pada Selasa sore. Laga ini memang sudah tidak menentukan kelolosan kedua tim. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuka peluang untuk merotasi pemainnya demi menjaga keseimbangan tim. Meski begitu, Kluivert menegaskan bahwa kedua tim akan tetap berjuang untuk mendapatkan hasil positif. Well, we will see. I think the possibility is there that I'm going to have some changes, but we will see tomorrow's game. I can't say how many players they will be changing, or even if I'm going to change. But it's a good question. Of course, we looked at the game of Japan against Australia, of course, and you know. For me, in the team of Japan, they have a lot of qualities, very skillful players. So, yeah, sometimes you need to adapt some players or not. Sementara itu, untuk laga melawan Indonesia kali ini, pelatih Jepang Hajime Moriyasu hanya membawa para pemain lapis kedua dan lebih fokus untuk memberikan menit bermain. Moriyasu diprediksi melanjutkan eksperimen yang cocok untuk sepak bola menyerang khas Jepang dan tampil kompetitif meski sudah tidak butuh hasil apik di laga pamungkas. 得点力もあるのは分かってます。1人だけではなくて、複数の選手が、ゴールを奪えるだけの能力を持っていると思いますので、そこは我々も一人一人が責任で負けないというところ、自分の責任の中で勝っていくという部分と、チームで組織的に一人だけではなくて全体を止めれるようにというところはしっかり準備して、明日の試合勝てるようにベストを尽くせればなと思います。 Meski laga ini tidak begitu krusial, kedua tim tentu akan mengincar kemenangan demi menjaga gengsi di dunia sepak bola Asia.